Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allahumma Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hampir semua hal-hal yang baik dalam kehidupan dunia ini mesti pernah melalui proses. Ya, hampir tidak ada sesuatu itu yang muncul langsung baik, tidak ada. Mesti melalui proses. Emas kalau dia masih di dalam tanahnya, ya sama dengan batu-batu itu, dia masih bongkahan. Apalagi kalau di dalam tanah, tidak ada yang mau beli emas dalam tanah yang tidak jelas. Sudah jelas ada emasnya baru dia mau beli. Tidak jelas itu tanah itu beli, tidak mau orang, harus ada jelas. Itu melalui proses baru dia menjadi baik. Di proses lagi yang sudah baik itu melalui proses menjadi cantik, menjadi indah. Cuman proses saja menjadi murni saja itu satu proses lagi. Menjadi perhiasan menjadi satu proses lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Kita hidup ini saja lahir melalui proses-proses, tidak lahir langsung bicara gitu, tidak, proses. Maka kita perlu belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar. Tidak ada orang lahir langsung berilmu. Tidak ada. Dia melalui proses sehingga dia berilmu. Belajar terus. Nah, menegakkan kekhalifahan ini juga melalui proses. Proses yang nanti dalam proses itu dimulai dari satu niat, kemudian gerakan, kemudian berkembang, kemudian tamyiz. Nah, ini salah satu bagian dari proses itu adalah tamyiz, pembersihan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 179. Maka Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan orang beriman sebagaimana keadaan kalian sekarang ini sampai Allah menyaring, yamiz, Allah mayyaza, memisahkan al-khabith minat thayyib, yang buruk-buruk itu dipisahkan dari yang baik. Karena masih bercampur baurnya antara yang baik dan yang buruk, maka ada proses tamyiz. Kalau zamannya Nabi Isa alaihissalam, itu ketika Nabi Isa memimpin umatnya, beriman semua Bani Israel ini, ya. Kemudian melihat ada kekufuran di antara kaumnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika Isa merasakan, ahassa, terasa, terdeteksi olehnya, pada kaumnya itu ada bentuk-bentuk kekufuran. Bagaimana cara memisahkan antara yang benar-benar beriman atau yang memang kufur sebenarnya tapi berada dalam golongan orang yang beriman? Cara memisahkannya bagaimana? Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tamyiz, proses tamyiz, pembersihan. Qala man ansari ilallah.
Maka Nabi Isa bertanya kepada kaumnya, siapa yang mau menolongku untuk menegakkan agama Allah? Itulah proses tamyiznya. Orang beriman semua ini di bawah Nabi Isa ini orang beriman. Semua sudah beriman. Tunduk kepada Nabi Isa semuanya. Tunduk kepada Injil semuanya. Tapi kok kayaknya umatku ini kalau dibilang beriman ya beriman. Kalau dibilang kafir ya kafir juga. Kalau dibilang beriman sungguh-sungguh enggak juga. Dibilang kafir benar-benar enggak juga. Nah, ini perlu proses untuk pembersihan. Itulah tamyiz. Kalau proses yang dilakukan oleh Nabi Isa itu dengan cara bertanya atau meminta, siapa yang bersedia menolongku untuk menegakkan agama Allah ini. Hawariyun berkata, nahnu ansarullah. Ya, kami, kata Hawariyun, ansarullah. Amanna, kami beriman. Kami sudah beriman, kata Hawariyun. Terus, apa selanjutnya? Fasyad, ada persaksian. Fasyad bianana muslim, ada persaksian. Persaksian itulah dalam agama Nasrani disebut baptis. Persaksian itu. Kondisi orang beriman sekarang ini hampir-hampir mirip sebenarnya dengan itu. Walaupun beda konteksnya, tapi hampir-hampir mirip. Ya. Kita katakan orang di Indonesia ini misalnya orang beriman semuanya. Ya. Tapi ketika Al-Quran ini banyak yang tidak dilaksanakan, banyak yang dirubah-rubah pelaksanaannya, enggak protes. Tapi begitu Pancasila dirubah sedikit saja, ribut. Ribut satu negeri. Gara-gara Pancasila dirubah sedikit. Ya Islam ini aturan orang berzina dirajam sudah dirubah, enggak ribut gitu. Bagaimana? Kita bilang beriman ya. Kalau kita bilang enggak beriman ya bagaimana? Nah, maka perlu proses tamyiz. Bagaimana? Allah yang kasih solusi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Ayo kamu menolong agama Allah untuk membersihkan. Yang tidak mau menolong, ya sudah sana. Yang mau menolong, ayo bersama-sama menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah itu? Allah yang kasih tahu kita. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Nabi Isa dulu itu loh. Nabi Isa dulu berkata kepada Hawariyin, siapa yang menolongku kepada agama Allah. Sekarang ini Allah perintah kita untuk mengikuti seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa. Bukan mengikuti seperti orang Kristen, enggak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa. Man ansari ilallah, siapa yang mau menolong agama Allah, ayo mari. Baptis, tapi dalam bahasa kita bukan baptis, baiat. Untuk pernyataan kesungguh-sungguhan itu. Mau menolong agama Allah, baiat. Kalau tidak mau ya sudah sana. Enggak dipaksa juga, cuman ditanyakan saja. Mau tidak menolong agama Allah? Nah, itu proses tamyiz. Kita sekarang ini betul-betul sedang berada dalam proses tamyiz. Antara orang yang betul-betul mau menolong agama Allah, mari baiat kalau memang betul-betul. Nah, kalau masih banyak alasan-alasan, ya sudah, sana sudah. Ya. Dengan alasanmu, bawalah sampai ke hadapan Allah. Kalau memang betul-betul kamu bisa pertanggungjawabkan. Ya. Kalau betul-betul mau menolong agama Allah, mari berbaiat, mari. Ini ada khalifah, ada strukturalnya, ada ulil amri, ada yang ngatur semua. Kita berjamaah. Orang Katolik saja dia punya kepemimpinan di seluruh dunia. Dan kita ini insya Allah kepemimpinan untuk seluruh dunia juga. Ayo mari berbaiat. Jangan sampai kita orang Indonesia ini yang ngerti bahasa saya bicara ini. Jangan sampai keduluan orang-orang yang di luar sana. Orang-orang luar negeri nanti duluan menyambut kita orang Indonesia ini kok tidak menyambut duluan. Ayo mari kita orang Indonesia ini. Kita mulai dari sini, kita sambut seruan ini. Bersama-sama kita nyatakan baiat. Kita paham sudah ayat ini insya Allah. Ya, paham sudah dalil-dalilnya insya Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
ayat hadis yang antum sampaikan itu insya Allah kita mengerti juga, walaupun tidak seperti apa yang antum mengertinya. Tapi mana pelaksanaannya? Ayo kita melaksanakan ayat ini dengan sungguh-sungguh kita. Ayo, mari bersama-sama. Kalau ada keliru-kelirunya, ayo kita koreksi sama-sama kelirunya itu. Mari kita bersama-sama melaksanakan ajaran agama Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang khabith, disingkir oleh Allah sehingga tidak masuk dalam golongan orang yang menegakkan agama Allah. Karena prosesnya itu hatta yamizal khabitha minat tayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib ini, yang tahu hati-hati kita semua dan kita tidak tahu. Allah bilang, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib." Allah tidak membiarkan kamu mengetahui hal-hal yang gaib. Yang gaib itu Allah saja yang tahu. Kita melihat kepada zahirnya. Ayo kita melaksanakan yang zahir ini. Ya. Allah memilih dari utusan-utusannya siapa yang Allah kehendaki. Melalui tangannya Allah kah, melalui tangannya manusia kah, Allah memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka mari percaya, mari yakin kepada ketetapan-ketetapan Allah yang ada di muka bumi ini. Ya. Mari yakin. Insya Allah kita jalan terus insya Allah. Mudah-mudahan semua kita mendapat keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.